ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Sahabat muslim, kesempatan Anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan Anda pada diri sendiri. Selamat pagi menjelang siang para pecinta RCA semuanya saja. Senang rasanya saya Intan bisa kembali hadir menyapa kalian ya. Wah, gak bosan-bosannya nih Intan stay terus bersama kalian. Tentunya masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama SD Ihsaniyah Pusaka. Dan buat para pecinta RCA semuanya saja yang masih bingung gimana cara bertanya atau ingin hanya sekedar request lagu atau kirim-kirim salam, nah kalian langsung WA saja di WA-nya RCA di 0858 4664 4420. Oke, di sesi ini Intan udah kita ganti narasumber ya. Kita ganti narasumber. Nah, kita beranjak ke Ustazah Nurjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan. Kabarnya baik ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita baru berjumpa ya Ustazah ya? Iya, betul sekali. Salam kenal. Salam kenal selalu. Mbak Intan ya. Oke nih Ustazah, di hari ini kita akan membahas hadis tentang apa nih? Oh ya, untuk kali ini bukan lagi hadis, Mbak Intan, tapi fikih. Fikih, oke. Oke, boleh langsung dijelaskan atau ingin menyapa terlebih dahulu nih? Oh ya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sahabat pecinta radio FM yang berbahagia, Bapak Ibu wali santri kelas 2 MDTA dan khususnya Bapak Ibu wali santri kelas 2 MDTA Pusaka, anak-anakku semua kelas 2 MDTA atau kalau SD-nya itu kelas 4 ya Mbak Intan ya, kelas 4 Al-Batani dan Al-Kindi ya. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Nurjana. Insya Allah di semester 2 ini Ustazah akan menyampaikan materi fikih juga ya, masih tetap fikih, dan babnya adalah bab pertama di semester 2 yaitu tentang sholat berjamaah. Ya, anak-anakku yang sholih dan sholihah ya, anak-anakku yang sholih dan sholihah, Ustazah ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Radio RCA. Insya Allah Ustazah Nurjana di sini akan menjelaskan materi fikih ya selama 1 jam yang akan ditemani Mbak Intan ya. Ini Mbak Intan, saya baru sempat ketemu Mbak Intan ya. Ya anak-anakku yang sholih dan sholehah, sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ustazah ingatkan kepada anak-anak, meskipun anak-anak di rumah tapi tetap semangat ya. Meskipun belajar kita tidak langsung bertatap muka ya, melalui daring juga, melalui siaran on air ya anak-anak ya. Ya tapi insya Allah anak-anakku semua tetap semangat ya. Jangan lupa anak-anak siapkan alat tulis ya. Bila perlu LKS ya, buku pegangan kalian juga dipersiapkan. Insya Allah di akhir nanti Ustazah juga akan memberikan tugas lewat wali kelas kalian ya, kelas 2 MDTA Al-Batani dan Al-Kindi. Ustazah mulai aja ya waktunya karena udah siang, jadi Ustazah ya, iya. Nih Ustazah mulai aja tentang sholat berjamaah ya. Akan tetapi Ustaz anak-anakku jangan lupa
supaya ilmu kita dapat diserap ya, dapat bermanfaat juga nantinya dapat diamalkan oleh anak-anakku semua. Terlebih dahulu kita membaca doa belajar ya Mbak Intan ya. Ya, wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari anak-anakku kita belajar bersama untuk melanjutkan materi ya tentang sholat berjamaah. Ya, terlebih dahulu Ustazah jelaskan tentang definisi ya, arti apa sih sholat berjamaah itu ya, karena tentunya kalian selama ini sudah sering mempraktekkan ya sholat berjamaah di rumah ya, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Akan tetapi kalian mungkin belum tahu apa sih arti sholat berjamaah ya, perlu Ustazah jelaskan ya Mbak Intan ya. Iya, sholat berjamaah adalah sholat bersama ya, sholat bersama ya, tentunya ada aturannya paling sedikit, ada imam, satu imam dan satu makmum, itu paling sedikit ya. Lawan dari sholat berjamaah itu adalah sholat munfarid ya, sholat munfarid. Sholat munfarid itu artinya sholat sendirian, sholat sendirian ya. Dan tentunya anak-anak juga sering ya, meskipun kita tahu bahwa sholat yang paling utama itu adalah sholat berjamaah. Kemudian tentang hukumnya, hukum sholat berjamaah ya anak-anak ya. Sholat berjamaah ini adalah hukumnya meskipun sunnah ya, tapi sunnahnya alhamdulillah sunnah muakkad, jadi sunnah yang dianjurkan ya. Anak-anak tahu ya, sunnah itu artinya lebih baik dilaksanakan ya, karena kalau kita melaksanakan kita akan mendapatkan pahala ya, apalagi ini sunnahnya sunnah muakkad. Adapun sholat-sholat yang disunahkan untuk dikerjakan dalam berjamaah ya, karena sholat ini kan ada yang tidak berjamaah ya Mbak Intan, diperbolehkan. Tapi ini Ustazah akan menerangkan sholat-sholat yang disunahkan untuk berjamaah itu ada sholat apa saja sih? Oke. Sholat yang disunahkan untuk berjamaah yang pertama ya, anak-anak, yang pertama itu adalah sholat fardu. Iya, fardu itu sholat pasti. fardu ya, kalian sudah tahu ya sholat fardu atau sholat maktubah ya, dengan kata lain sholat maktubah ini adalah sholat wajib, sholat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam, yang jumlah seluruhnya ada 17 rakaat. Nah, ini disunahkan untuk berjamaah. Jadi anak-anak sudah belajar ya pada waktu semester 1, sholat maktubah itu sholat wajib bentuknya apa saja, kalian tentunya sudah hafal betul ya, dari sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah, ini Ustazah berpesan kepada kalian ya, sambil Ustazah menerangkan anak-anakku yang solih dan solehah ya, anak-anak MDTA Pusaka tetap melaksanakan sholat fardu, karena sholat fardu itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ya. Kalau bisa ya, kalau bisa berjamaah ke masjid atau ke musola itu lebih bagus ya Mbak Intan. Tapi mungkin karena di zaman sekarang itu pada pandemi jadi pada takut ke masjid, mungkin apa ya, kalau masjid musola kan ramai jadi menimbulkan kerumunan. Padahal insya Allah kalau kita tetap waspada, tetap yang penting bersih ya,
tetap menjaga jarak ya, jangan menimbulkan kerumunan ya. Insya Allah ya. juga nggak ada Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting sholat berjamaah itu lebih utama. Setidaknya ya Mbak Intan, setidaknya kalau kita tidak berani pergi ke masjid, mungkin karena di masjid ada sesuatu ataupun karena faktor hujan juga yang lebat ya. Jadi kita boleh tidak ke masjid karena ada faktor-faktor tertentu. Ya, kita berjamaah bersama ayah bunda di rumah juga boleh ya, bersama bapak ibu ya, yang bapaknya lagi kebetulan misalnya udah santai-santai, udah rileks, udah istirahat, habis pulang kerja diajak berjamaah ya, yuk Pak sholat berjamaah itu, tentunya itu bagus sekali bersama bapak ibu, kemudian anak, kakak, adik ya, dan mungkin kalau dalam satu keluarga ada mbah ya dan nenek juga lebih bagus. Itu yang pertama ya, sholat yang disunahkan untuk berjamaah, sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah sholat yang disunahkan untuk berjamaah, ada lagi contohnya itu sholat tarawih. Tentunya anak-anak masih ingat ya sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholatnya setahun sekali ya Mbak Intan ya. Iya, di bulan Ramadan. Insya Allah ya, tidak lama lagi ya Mbak Intan ya. Tidak. Kalau menurut kalender kita 99 hari lagi ya Bu ya. Oh, Insya Allah ya Mbak Intan ya. 99 lagi tuh udah dapat bocoran dari Mbak Intan nih. 99 lagi ya, siap kalender dicentrang anak-anak nih. Insya Allah ya 99 lagi kita akan kembali berada di bulan Ramadan ya, kembali kita melaksanakan ibadah puasa yang selalu kita nanti dan malamnya juga sholat tarawih, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Rasanya sudah kangen sekali Mbak Intan ya. Banget. Karena juga kan ada momen-momen tertentu ya Bu ya yang sering kita kangenin. Tarawih, kemudian sahur bareng-bareng sahur ya Mbak, buka puasa juga sering. Mungkinkah ini nanti bisa terlaksana lagi? Insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi sholat tarawih tadi. Kemudian ada sholat yang lain, sholat witir juga ya, sholat witir. Biasanya sholat tarawih juga di masjid dilanjut sholat witir. Kemudian ada sholat hari raya. Sholat hari raya juga disunahkan untuk berjamaah ya. Hari raya baik itu sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri itu nanti yang akan dilaksanakan di akhir bulan Ramadan ya. Tepatnya tanggal berapa Mbak? 1 Syawal ya? 1 Syawal. Kemudian ada sholat Idul Adha ya. Yang ketiga ada penyembelihan hewan kurban. Itu juga ada sholatnya, namanya sholat Idul Adha, disunahkan kita untuk melaksanakannya secara berjamaah. Setelah lanjut sholat istisqa ya, anak-anak sholat istisqa ya, kemarin waktu semester 1 kita udah pernah belajar. Istisqa itu artinya sholat ketika kita meminta turun hujan. Alhamdulillah. Sekarang sudah dikasih hujan Mbak Intan ya, malah hampir setiap hari ya. Hujan sehari-hari. Alhamdulillah, nikmat ya. Sehari semalam ini rupanya ya, semalam hujan mengguyur. Berkah ya Bu ya. Alhamdulillah berkah, insya Allah berkah ya. Itu namanya tadi sholat istisqa. Berarti sekarang kita tidak perlu karena juga udah turun hujan. Nanti kalau sholat istisqa tambah. Kemudian ada sholat gerhana Mbak Intan. Sholat gerhana juga disunahkan untuk berjamaah. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah juga ini disunahkan untuk melaksanakannya secara berjamaah ya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah ya, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa melaksanakan sholat yang disunahkan untuk berjamaah.
seperti tadi sholat fardu dan lain-lain yang sekiranya anak-anak bisa untuk melaksanakannya. Oke, untuk Ustazah Nurjana sejenak kita break dulu ya Ustazah ya. Oke, ya, siap. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air. Hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, dan untuk para pecinta RCA semuanya saja masih bareng-bareng bersama Intan di sini. Masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama SD Ihsaniyah Pusaka, dan tentunya juga masih bersama Ustazah Nurjana. Oke, masih tetap semangat ya Ustazah ya? Insya Allah, semangat Intan. Insya Allah. Oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih. Oke, ya. Anak-anakku, saya lanjut tentang dasar hukum sholat berjamaah sekarang. Dasar hukum sholat berjamaah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, yang berbunyi: Sholatul jama'ati afdalu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Ustaz ulangi lagi. Sholatul jama'ati afdalu ala sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Wa isrina darajah, ya. Jadi bisab'in wa isrina darajah. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan kelebihan 27 derajat. Nah, ya. Itu ya Mbak Intan ya. Juga anak-anakku di rumah ya, kelas 2 MDTA, ini adalah dasar yang tadi Ustazah bacakan, itu dasar hukum sholat berjamaah ya. Jadi dasarnya itu ada dalam hadis Nabi Muhammad rawahu Bukhari wa Muslim, ya. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat sholat berjamaah. Apa sih syarat-syarat sholat berjamaah? Ya, yang pertama, sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum, ya. Sholat terdiri dari imam dan makmum. Yang kedua, imam berniat menjadi imam dan makmum berniat mengikuti imam, ya. Jadi imam berniat menjadi imam dan makmum berniat mengikuti imam, ya. Ini penting sekali ya kalau kita berbicara tentang niat. Niat di dalam sholat tidak boleh sampai lupa ya, karena niat ini adalah salah satu rukun ya. Rukunnya sholat itu adalah niat. Kalau rukun itu tidak dilaksanakan, otomatis sholatnya tidak akan syah ya. Jadi jangan lupa, selama ini anak-anak juga sering sudah belajar ya, dan insya Allah hafal betul niat sholat ya. Sholat maktubah tentunya ya, dari sholat duhur sampai subuh ya, yang berjumlah 5 waktu itu. Kemudian juga sholat-sholat sunnahnya juga sudah belajar pada waktu semester 1. Mudah-mudahan Ustazah mengharapkan anak-anak tetap melanggengkan sholat sunnah ya, seperti sholat sunnah duha ya, yang seringkali anak-anak lakukan di pagi hari ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, makmum mengetahui semua pergerakan imam ya. Jadi makmum itu mengetahui semua gerakan imam. Yang keempat, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Ini hati-hati ya anak-anak, kalau kita sholat berjamaah jangan sampai kita mendahului gerakan imam ya. Imam belum sujud, makmumnya
sudah sujud terlebih dahulu. Ini harus hati-hati karena sudah ada sudah tertera dalam syarat-syarat sholat berjamaah bahwa makmum itu tidak boleh mendahului imam. Kemudian yang kelima, sholat antara imam dan makmum itu harus sama ya, sama-sama sholat maghrib. Misalnya imam sholat maghrib, ya makmumnya sholat maghrib. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang keenam, laki-laki ya tidak boleh makmum kepada imam perempuan ya. Jadi ada ketentuannya ini anak-anak ya, bahwa laki-laki itu tidak boleh makmum kepada imam perempuan ya. Tetapi kalau perempuan ya sangat boleh sekali perempuan makmum pada laki-laki. Kemudian perempuan dengan perempuan juga boleh. Yang tidak boleh di sini adalah laki-laki tidak boleh makmum kepada perempuan. Laki-laki ya dalam rumah tangga aja harus di nomor satu kan ya, aridal qawmun ala nisa ya Mbak Intan ya. Dalam sholat apalagi ya. Kemudian yang terakhir, bahwa perempuan boleh makmum kepada imam laki-laki atau perempuan. Itu adalah syarat-syarat di dalam sholat berjamaah ya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah ya, mudah-mudahan syarat-syarat sholat berjamaah ini tadi yang Ustadzah uraikan dari nomor 1 sampai nomor 7, anak-anak bisa mengamalkan dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang makmum ya, Mbak Intan ya, makmum ya, yaitu yang perlu anak-anak ketahui juga tentang makmum masbuk ya. Apa sih makmum masbuk ya? Seringkali kita melihat, bahkan kita sendiri ya Mbak Intan, kadang sholat ya, sholatnya terlambat ya, sholatnya terlambat sudah imam sudah 2 rakaat kita baru datang. Itu berarti kita makmum juga, tapi karena terlambat tadi yang namanya makmum masbuk. Oke, Ustazah jelaskan ya. Jadi orang yang terlambat tadi dinamakan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak mengikuti imam dari awal ya. Jadi dengan kata lain ketinggalan gitu ya Mbak Intan ya, ketinggalan. Nah, sekarang ada beberapa ketentuan khusus untuk makmum masbuk ya yang perlu diketahui, bahwa ketentuan makmum masbuk itu ada 2. Yang pertama, jika makmum mendapatkan imam sedang ruku ya, lalu ia ruku, maka ia mendapatkan 1 rakaat walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah ya. Kita ketahui memang membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun ya, wajib dalam sholat. Tetapi kalau posisi kita sebagai makmum masbuk ya, surat Al-Fatihahnya sudah ditanggung imam. Jadi kita tinggal mengikuti gerakan imam ya. Jadi tadi Ustazah katakan ya, bahwa makmum ketika kita datang imam dalam posisi sedang ruku, terus kita mengikuti ruku ya, itu sudah terhitung 1 rakaat. Kemudian yang kedua, jika makmum mendapatkan imam setelah ruku, berarti rukunya sudah selesai, mungkin iktidal ya, habis rukan iktidal ya, maka ia tidak mendapatkan 1 rakaat, tidak terhitung ya, tidak terhitung rakaatnya, dan makmum masbuk harus mengulanginya setelah imam selesai sholat ya. Dengan kata lain, kalau kita mau supaya rakaatnya terhitung, kita berusaha ya ketika ruku ya paling tidak, tapi kalau ruku sudah selesai itu kita wajib mengulangnya. Itu ada 2 ketentuan khusus ya anak-anak ya, ketentuan khusus untuk makmum masbuk tadi, yaitu makmum yang tidak mengikuti imam dari awal. Kemudian berikutnya adalah ya cara memberi tahu imam yang lupa. Ini yang sering juga kita alami dan sering juga terjadi ya.
Bagaimana sih cara memberitahu imam ketika imam sholat ya, kemudian imam lupa rokaatnya mungkin, ataupun lupa gerakan yang lain ya, gerakan dalam sholat ya adalah ini, maka makmum harus mengingatkan imam ya, ini makmum harus mengingatkan imam tersebut dengan cara-cara ya. Jadi ada caranya ya, tidak boleh asal tidak boleh asal seingatnya memberitahu seingatnya sendiri, setahu sendiri, itu tidak boleh ya. Misalnya ada seorang makmum sholat, tahu imamnya lagi lupa, mungkin imamnya lagi nggak fokus, apalagi kepikiran apa, kemudian dari belakang anak laki-laki main tepuk aja, itu tidak boleh. Jadi ada aturannya ya. Aturannya yaitu yang pertama, jika makmumnya laki-laki maka ia mengucapkan subhanallah ya. Jadi ini biasanya kalau ada jamaah, imam ada di paling depan ya, kemudian belakang ada makmum laki-laki ya, belakang imam kan harus laki-laki ya. Itu si imam misalnya baru 3 rakaat duduk ya, misalnya ini sholat duhur baru 3 rakaat duduk, kurang 1 rakaat, ini sebagai makmum harus mengingatkannya tadi. Kalau untuk laki-laki mengingat dengan membaca subhanallah, dan insya Allah tentunya imam kalau mendengar kata-kata yang disebut tadi oleh makmum subhanallah, insya Allah imam mendengar dan akan segera memperbaiki gitu. Kemudian yang kedua, jika makmumnya perempuan maka ia cukup menepukkan tangan kanan ya, menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kiri. Jadi ya, cuma prakteknya Mbak Intan kadang soft perempuan kan ada di paling belakang. Bahayanya kadang ada ya jamaah makmum laki-laki itu, tapi mungkin nggak fokus apa-apa, dia nggak baca subhanallah, akibatnya yang perempuan kebetul ingat harus nepuknya kurang seru. Jadi itu, tapi insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua tahu, baik itu laki-laki atau perempuan, untuk mempraktekannya sesuai dengan aturan ya. Kemudian yang ketiga, jika imam diingatkan tetapi tidak ada perbaikan, ini imamnya sudah diingatkan subhanallah, bahkan ada yang nepuk tangan juga tapi nggak ada perbaikan, ini maka makmum wajib mufaraqah. Mufaraqah itu artinya memisahkan diri dari imam. Mungkin karena imamnya baru 3 rakaat sudah diingatkan, mau salam, salam, saya harus ngikuti salam, aduh ini betul-betul kurang. Udah diingatkan, memang betul-betul ada yang mengingatkan, ada yang tadi si laki-laki membaca subhanallah, kemudian yang perempuan juga sudah menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kiri, tetapi si imam itu tetap dalam posisinya ya, tidak mau merubah, maka boleh makmum tadi untuk memisahkan diri dari imam ya. Oke, untuk sejenak ya Bu Nurjana, kita break dulu ya Bu ya. Oh iya Mbak Intan. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Masih di kawasan Damai Jalan Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, tentunya masih bareng-bareng bersama Intan di sini dan Ustazah Nurjana nih. Nah, di sesi terakhir ini masih tetap semangat ya Ustazah ya? Insya Allah. Oke, boleh langsung dilanjutkan. Setelah itu nanti ditarik kesimpulannya Ustazah ya? Siap ya. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, juga pecinta radio RCA ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya tentang keutamaan sholat berjamaah ya, keutamaan sholat berjamaah, insya Allah ini yang terakhir Mbak Intan. Keutamaan sholat berjamaah itu ada beberapa ya.
yang perlu anak-anak semua ketahui. Yang pertama adalah bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendirian. Daripada sholat munfarid ya. Berapa pahalanya tadi udah disebutkan Ustazah waktu membaca dasar hukum ya, yaitu 27 derajat ya. 27 derajat. Ini merupakan keutamaan ya. Sangat istimewa sekali ini Mbak Intan, bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendiri ya, karena pahalanya itu mencapai 27 derajat. Kemudian ada keutamaan lagi juga, yaitu tentunya dengan berjamaah ya kita akan mendapatkan teman ya, banyak teman di tempat yang baik. Di sini kenapa disebut di tempat yang baik ya? Ya karena tempat kita berjamaah itu adalah masjid, musola ya. Kemudian mungkin karena di masa pandemi seperti ini juga di rumah itu dikatakan tempat yang baik ya. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah mendapatkan pahala karena kita sudah memakmurkan masjid ya. Jadi keutamaan sholat berjamaah juga adalah dapat memakmurkan masjid ya, karena tentunya dengan kita berjamaah dengan banyak orang di masjid akan membuat syiar agama Islam ya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya keempat, keutamaan sholat berjamaah. Tentunya kita bisa terhindar dari kesalahan di dalam sholat, karena dengan berjamaah ya akan banyak orang, dan insya Allah juga kalau ada yang lupa ada yang mengingatkan. Berbeda ketika kita sholat sendiri ya, kita sholat sendiri lupa ya, sampai salam tidak ada yang mengingatkan ya. Tetapi kalau insya Allah kalau kita mau sholat berjamaah, insya Allah akan terhindar dari kesalahan ya di dalam sholat karena banyak yang mengingatkan. Jadi misalnya jika makmum laki-laki lupa ya, makmum perempuan juga bisa mengingatkan. Tapi berbeda kalau kita sholat sendiri, kalau lupa ya udah junun lupa, tidak ada yang mengingatkan. Jadi itu sangat bermanfaat sekali ya. Makanya ini dimasukkan dalam keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya dapat mempererat ukhuwah Islamiyah ya, mempererat ukhuwah Islamiyah, ini persaudaraan orang Islam. Dan yang terakhir boleh dapat melatih disiplin waktu. Ini anak-anak yang perlu kita ketahui bersama, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu cukup banyak ya. Anak-anak bisa tadi bisa kita pelajari bersama ya. Tadi udah Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir ya, keutamaan sholat juga tadi udah Ustazah sebutkan. Dari beberapa insya Allah anak-anak bisa menyebutkan setidaknya 3 biasanya ya kalau muncul di dalam soal. Nah demikian ya anak-anakku yang udah Ustazah sampaikan tentang materi di semester 2 ya, untuk kelas 2 MDTA tentang sholat berjamaah. Dari yang pertama tadi arti sholat berjamaah, dasar hukum sholat berjamaah, syarat-syarat sholat berjamaah, kemudian makmum masbuk, cara memberitahu imam yang lupa, dan yang terakhir tadi adalah keutamaan sholat berjamaah. Ustazah berpesan kepada anak-anak semua ya, mudah-mudahan di masa pandemi seperti ini anak-anak juga tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah. Setidaknya kalau kita berhalangan ke masjid ataupun ke musola, kita bisa melaksanakan di rumah bersama ayah bunda, bersama bapak ibu kalian ataupun umi abi ya, semua
Insya Allah mudah-mudahan anak-anakku semua dapat mengamalkannya apa yang udah Ustazah sampaikan lewat materi kali ini ya Mbak Intan ya. Dan insya Allah anak-anak nanti juga ada soal yang Ustazah share lewat link ya, lewat wali kelas kalian. Sebelum Ustazah akhiri, ini Ustazah juga mau berpesan kepada anak-anak yang masih berada di rumah ya, tetap menjaga protokol kesehatan ya Mbak Intan ya, dengan melaksanakan 3M yaitu apa Mbak Intan? Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan atau tetap menjaga jarak. Ya mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat diserap oleh anak-anak semua dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kiranya itu yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Nurjana ya. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama Intan di sini karena acara selanjutnya masih ada Isania Kelas on Air yang akan ditemani oleh Intan sendiri pastinya. So tetap setia terus bersama kami di sini di 93.2 RCA Isania FM. 93.2 RCA Ihsania FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsania Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsania FM Tegal.